Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan saya, Maya Wagi, seorang sahabat yang akan berbagi info dan pengalaman tentang kesehatan, khususnya tentang penyakit asam lambung, GERD, dan cemas berlebihan. Nah, dalam video kali ini, saya mau berbagi tentang beberapa obat alami, bukan obat-obatan medis ya, yang selama ini saya gunakan untuk membantu menyembuhkan penyakit GERD, anxiety, maupun cemas berlebihan. Nah, karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman bisa boleh mengikutinya, tapi kalau misal nggak percaya juga nggak apa-apa, karena memang ada yang bilang kalau obat tuh cocok-cocokan, terus ada juga yang mitos-mitos hoax tentang obat ini bisa menyembuhkan ini bisa menyembuhkan ini, kayak gitu juga banyak sekali. Nah, jadi saya cuma berbagi info, saya cuma cerita aja, karena di komentar-komentar juga banyak yang nanya, obatnya apa sih, kayak gitu. Karena mungkin biasanya kan teman-teman yang punya penyakit MAH, asam lambung, seperti itu, minum obat-obatan warung itu ya, kayak lama dalam jangka waktu bertahun-tahun minum obat itu terus, atau kalau ke dokter minum obat, ke dokter minum obat gitu. Kalau dalam jangka waktu lama kan takutnya ada efek samping yang tidak baik. Nah, makanya saya juga sebelum-sebelumnya sering browsing, sering tanya-tanya dokter, sering berbagi pengalaman juga sama teman-teman yang sudah lebih dulu sembuh dari penyakit GERD, anxiety. Nah, jadi berikut ini beberapa obat, bukan obat sih ya, bahan-bahan makanan apa sih? Ya, kita sebut aja obat ya. Obat tuh pengertiannya apa sih? Saya belum cek di KBBI pengertian obat. Ya, anggap saja ini obat karena bersifat menyembuhkan, atau mungkin saya yakin menyembuhkan, jadinya bisa sugesti ya, jadi sembuh sendiri. Nah, ini dia obat yang bisa menyembuhkan penyakit GERD, anxiety, dan cemas berlebihan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Yang pertama adalah jeruk nipis. Nah, saya udah lama banget pakai jeruk nipis, karena awalnya itu dari pola makan food combining. Kalau di pola makan food combining itu, pagi-pagi kita bangun tidur, belum masuk apapun, nggak ada masuk air atau apa sebagainya ya. Jadi kita langsung minum air hangat campur perasan jeruk nipis. Bisa juga pakai lemon. Nah, itu diminum segelas. Nah, pasti orang yang punya penyakit MAH banyak nih yang bertanya-tanya ketika ingin menjalankan pola makan food combining dengan aturan pagi-pagi minum jeruk nipis. Aduh, saya punya sakit lambung nih, nanti kambuh enggak gitu. Aduh, nanti saya sakit asam lambungnya kumat enggak. Secara perut kosong ya. Terus kan rasanya tuh asem, jeruk nipis, nggak kuat gitu. Itu banyak keraguan-keraguan dari teman-teman. Nah, dari yang saya baca-baca dari kedokteran, artikel-artikel kedokteran gitu, nggak ada yang bilang bahwa jeruk nipis bisa memicu kambuhnya penyakit MAH, penyakit lambung. Karena memang di lidah rasanya asem, kecut ya jeruk nipis. Dalam bayangan kita kan kalau sakit lambung nggak boleh makan yang terlalu asam kan. Nah, dalam bayangan kita nanti bakalan tambah parah. Ternyata enggak, Beb. Jadi jeruk nipis ini sifatnya basa. Kan ada asam ada basa itu ya. Saya nggak ngerti lebih lanjut. Jadi intinya jeruk nipis itu tidak asam. Di lambung dia akan sifatnya basa, dan justru ketika kita lagi bermasalah dengan asam lambung, jeruk nipis ini bisa menetralisir asam lambung itu tadi karena sifatnya yang basa ini. Jadi itu ngefek banget yang saya rasakan. Dengan rutin tiap pagi bangun tidur minum air perasan jeruk nipis atau lemon, itu bisa bikin sembuh yang saya rasakan emang beneran sembuh. Kayak misalnya nih lagi kambuh, kayak perut nggak enak, kebas, mual dan segala macam, terus saya minum
jeruk nipis hangat itu langsung nyaman, rasanya tuh lega, reda gitu. Jadi nggak sakit lagi, nggak merasa kembung. Nah, gimana sih? Ada yang bilang juga aku nggak kuat, nanti kecutnya nggak kuat di lidah, nggak bisa ketelen. Kalau tambah kecap gimana? Kalau tambah gula gimana? Kalau tambah madu gimana? Gitu. Atau jeruk nipis aja pakai garam atau gimana gitu kan? Nah, kalau dari saya, karena saya belajarnya pola makan food combining ya. Kalau dari food combining nggak boleh. Jadi cuma air hangat sama air perasan jeruk nipis aja. Nggak boleh tambah apa-apa lagi. Mau madu, gula, sirup, garam, nggak boleh. Semuanya nggak boleh, cuma itu pun teknik dalam mencampurnya juga harus ini ya, tertata. Apa sih? Jadi nggak boleh misalnya kita meres air jeruk nipis, terus disiram air panas, terus disiram air dingin biar jadi hangat. Itu juga tidak disarankan karena vitamin C dalam jeruk nipis akan rusak ketika kena air panas. Jadi cara yang benar itu step by stepnya adalah siapkan gelas, tuang air panas, tuang air dingin, jadinya air hangat ya, atau langsung jadi air hangat gitu aja nggak apa-apa. Nah, air hangat ini barulah dikucurin perasan air jeruk nipis, jadinya vitamin C-nya nggak rusak karena kena air panas, seperti itu. Jadi langsung diminum, minumnya juga ada aturannya, minumnya harus pelan-pelan, biar tercampur dengan air liur, jadi jangan langsung ditelen gitu loh, karena kebanyakan orang kan karena takut rasanya yang asam langsung ditelen langsung segelas. Enggak, jadi pelan-pelan bercampur dengan air liur di mulut, kemudian baru ditelan seperti itu. Dan nggak boleh nafas di dalam gelas ya, nggak sehat juga. Jadi memang pelan-pelan seperti itu. Yang pertama adalah jeruk nipis. Kok saya ngomong panjang lebar masalah bahas jeruk nipis aja ya? Lanjut. Yang kedua, obat alami, obat herbal yang bisa menyembuhkan GERD, anxiety, masalah asam lambung dan cemas berlebihan. Yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya adalah garam Himalaya salt yang warna merah itu dicampur sama madu. Nah, kapan diminumnya dan gimana caranya? Apa garam sesendok sama madu sesendok gitu atau gimana? Nah, cara yang saya lakukan adalah 1 sendok garam saya campurkan dengan madu yang sebotol kecil kayak gini. Nah, udah saya campur, udah saya kocok-kocok, nggak pakai air, nggak pakai apa-apa ya, nggak ditambahin, nggak diencerkan. Jadi cuma Himalayan salt, garam itu sama madu, dan udah itu sampai tercampur. Jadi udah sebotol kan, udah sebotol ramuan yang saya bikin sendiri ini. Nah, jadi suatu ketika misalnya saya lagi ngapain ya? Lagi meeting, telat makan, meeting jam 12, nggak break gitu kan. Telat makan kan berarti, terus mungkin stres dan cemas dan sebagainya. Itu saya tinggal ke mana ya? Misal saya lagi meeting, terus saya izin dulu ke toilet sebentar atau keluar gitu. Itu pakai sendok, dituang madu campur garam tadi, diminum, udah gitu aja, diminum kapanpun saat dibutuhkan gitu. Nah, manfaatnya adalah teman-teman bisa browsing sendiri karena manfaat madu dan garam gitu ya. Nah, saya juga memang pernah baca obat anxiety disorder. Saya agak nggak nyaman bilang obat ya. Teman-teman tahu ya, kalau saya bilang obat itu maksudnya yang memang saya yakini menyembuhkan, membantu menyembuhkan. Memang obat anxiety itu adalah garam dicampur madu. Dan ini juga bagus dikonsumsi 1 sendok makan menjelang tidur. Jadi kalau misal ada gangguan insomnia, susah tidur, atau kalau pas tidur tuh kan sering tiba-tiba cemas berlebihan, tiba-tiba serangan panik, takut mati, takut nggak bangun lagi pas tidur. Nah, itu bisa mengkonsumsi 1 sendok makan
madu dicampur dengan Himalayan salt. Jadi kan biar nggak repot harus nyampur-nyampur lagi pas mau diminum, saya langsung bikin sekalian. Jadi garamnya dimasukin ke botol madu dan udah tinggal diminum aja kalau saat dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah ini saya sudah urutkan berdasarkan biasanya saya paling sering minumnya jeruk nipis gitu. Nah, kadang-kadang saya juga minum madu campur garam ketika dibutuhkan. Nah, yang ketiga, lebih jarang lagi sih saya minum jahe. Jadi jahe mentah itu, jahe segar dibakar, dibersihkan, kemudian direndam di air panas, air hangat. Jadi wedang jahe. Tapi nggak pakai gula, nggak pakai sirup, nggak pakai apa-apa. Nah, jahe ini bermanfaat meredakan mual saat terjadi serangan anxiety. Biar videonya nggak kepanjangan, untuk obat alami menyembuhkan sakit GERD anxiety nomor 3, 4, dan 5 akan saya unggah di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Maya Wagi biar nggak ketinggalan ketika saya upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.